Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan bab 1 kemarin, sekarang kita melanjutkan ke bab 2. Pada episode kali ini kita akan yaitu bab 2 kehilangan besar. Doa Ibrahim dikabulkan. Karunia yang banyak selalu diberikan oleh jamaah haji yang berkunjung ke Baitullah dalam jumlah yang terus meningkat dari seluruh jazirah Arab dan sekitarnya. Haji dilaksanakan setahun sekali, tetapi Ka'bah dapat dikunjungi kapan saja melalui umroh. Ritus-ritus haji dan umroh dilaksanakan dengan taat dan tekun sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh Ibrahim dan Ismail. Anak turunan Ishak juga memuliakan Ka'bah sebagai suatu tempat ibadah yang dibangun oleh Ibrahim. Oleh mereka, tempat ini dipandang sebagai tempat ibadah kepada Allah. Namun dengan berlalunya waktu, kemurnian ibadah kepada Allah terkontaminasi dan mengalami penyimpangan. Anak cucu Ismail berkembang pesat dan sangat banyak sehingga tak lagi cukup untuk tinggal di lembah Mekah. Mereka yang berpencar ke daerah-daerah lain membawa batu dari tanah suci itu dan mengadakan ritual untuk memuliakannya. Kemudian, terpengaruh oleh tradisi kaum pagan yang menjadi tetangga mereka, berhala mulai ditambahkan ke batu-batu itu. Akhirnya, jamaah haji mulai membawa berhala di Mekah dan diletakkan di sekitar Ka'bah. Inilah yang menyebabkan kaum Yahudi berhenti mengunjungi rumah ibadah Ibrahim itu. Kaum penyembah berhala itu mengklaim bahwa sebagai penghubung antara manusia dan Tuhan, akibatnya pendekatan mereka kepada Tuhan menjadi berkurang dan tidak langsung. Tuhan menjadi begitu jauh dan mereka melupakan dari mana dunia ini berasal, sehingga akhirnya mereka tak lagi meyakini kehidupan setelah kematian, namun ada suatu tanda yang menunjukkan dengan jelas bahwa mereka telah meninggalkan kebenaran. Mereka tak lagi punya akses ke sumur Zam-Zam. Bahkan tak tahu lagi di mana sumur itu terletak. Adalah orang-orang Jurhum yang datang dari Yaman yang bertanggung jawab secara langsung atas hal itu. Mereka mengangkat diri mereka sendiri sebagai pengurus Mekah. Keturunan Ibrahim setuju karena istri kedua Ismail berasal dari Jurhum. Namun kaum Jurhum kemudian mulai melakukan kesenang-wenangan sehingga akhirnya mereka diusir. Sebelum pergi mereka sempat menimbun sumur Zam-Zam, tak diragukan mereka melakukan itu sebagai balas dendam. Tetapi selain itu mereka juga berharap akan kembali dan memperkaya diri dari timbunan itu, karena mereka telah menguburkan di dalamnya berbagai harta benda hasil sumbangan jamaah haji yang terkubur di Ka'bah selama bertahun-tahun. Posisi Jurhum sebagai penguasa suci Mekah diambil alih oleh Khuza'ah, suatu suku Arab keturunan Ismail yang telah bermigrasi ke Yaman dan kemudian kembali ke utara. Tetapi Khuza'ah tidak berusaha menemukan sumber air yang telah dianugerahkan kepada leluhurnya itu. Sejak pemerintahan mereka, sumur-sumur lain telah digali dan seluruh Mekah karunia Allah tak lagi diperlukan dan sumur suci setengah dilupakan. Khuza'ah kemudian mengulang kesalahan Jurhum. Mereka juga dihujat dalam hal-hal lain. Seorang kepala suku mereka dalam perjalanan pulangnya dari Syria meminta kaum Moabit untuk memberikan suatu berhala mereka. Mereka memberinya Hubal yang kemudian dipajang di tempat pemujaan di dalam Ka'bah dan Hubal menjadi pemimpin berhala di Mekah. Di bab 2 ini dijelaskan bahwa setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah, kemudian keturunannya melanjutkannya, namun keturunan mereka tidak bisa menjaga keistiqomahan untuk beribadah kepada Allah secara langsung, dan mereka terkontradiksi atau terpengaruh oleh tradisi-tradisi kaum-kaum tetangga mereka, yaitu salah satunya adalah kaum pagan, sehingga mereka menjadi menyembah berhala. Demikian bab 2 kehilangan besar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.